Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat selalu baik insya Allah. Alhamdulillah. Amin. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan di episode Islam Penuh Cinta kali ini kita akan ngobrol terkait dengan jangan pernah berhenti belajar. Rasanya tidak ada batas usia, latar belakang yang kemudian bisa menghentikan seseorang dari menyerap ilmu baru. Tapi untuk penjelasan lebih lanjutnya, kenapa kita rasanya seperti dilarang jangan pernah berhenti untuk belajar gitu Pak Ustadz. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mbak Tiara, yang alhamdulillah semoga kita selalu sehat afiat, selalu dalam kondisi terbaik untuk menjalani tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena siapapun yang sudah berhenti untuk belajar, maka dia akan jauh tertinggal. Karena dinamika perkembangan dunia saat ini begitu cepat, luar biasa. Ada sesuatu yang dulu menjadi dambaan semua orang, tapi sekarang udah terditinggalkan oleh dunia. Sehingga bagi orang-orang yang sudah tidak mau menikmati lelahnya belajar, maka akan siap-siap untuk ditinggalkan oleh dunia itu sendiri. Dalam Islam disebutkan bahwa walaupun ini bukan hadis, kalaupun hadis ini dipersoalkan kesahihan hadis ini. Ada bunyi hadisnya begini. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Teruslah tambah ilmu pengetahuan mulai dari turun buayan sampai nanti dimasukkan ke pemakaman. Artinya tidak ada batasan waktu untuk belajar. Kalau kita sekolah mungkin ada batas waktunya, kuliah ada batas waktunya, tapi untuk belajar tidak. Kita sekolah, kuliah itu hanya mempelajari teori-teorinya saja. Tetapi mempraktekkan ilmu itu akan terus menuntut perkembangan baru, ilmu baru, sehingga kita tidak tertinggal oleh dinamika perkembangan dunia ini. Dan juga dalam Islam ada satu ayat, ini ada dalam At-Taubah ayat 122, dalam hal belajar itu memakai redaksi lafaz liyatafaqqahu fiddin. Kalau dalam ilmu tata bahasa Arab itu memakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sesuatu yang dilakukan sekarang dan untuk selamanya. Artinya belajar itu harus terus, tidak boleh berhenti. Apapun yang kita tekuni saat ini, apapun profesi saat ini yang kita jalani, itu butuh ilmu baru. Karena dinamikanya luar biasa kan. Apa saja yang kita tekuni saat ini pasti butuh ilmu baru. Misalnya dalam dunia dakwah sekalipun itu butuh ilmu baru. Kalau dulu dakwah hanya dilakukan dengan konvensional, hanya ngaji dengan bertatap muka. Tapi sekarang bahkan saya pribadi dulu ya lebih senang dengan tatap muka, dengan konvensional seperti itu. Tapi begitu kesini-kesini mendapat masukan, ilmu-ilmu baru dari orang, sampai ada orang yang bilang ke saya begini, Pak, kalau kita ngaji, taklim, kalau secara konvensional, secara manual, paling yang hadir hanya bisa dihitung dengan puluhan, ratusan orang, selain itu selesai. Tapi kalau mengikuti dunia digital saat ini, jangan takut dibilang riya, jangan takut dibilang sum'ah, enggak. Tapi kita niatnya memang untuk syiar agama Allah. Yaitu
Mungkin yang hadir saat itu hanya puluhan dan ratusan, tapi ketika kita masukkan ke dunia digital, akan dinikmati oleh bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang. Bahkan banyak ilmu-ilmu baru yang kita peroleh dari dunia digital. Artinya, seseorang yang ingin tetap eksis berada di dunianya, harus mau belajar di dunia yang ia tekun itu. Maka dalam bahasa Al-Qur'annya, liyatafaqqahu fiddin. Artinya terus belajar, tak kenal lelah untuk belajar. Misalnya seperti Mbak Tiara sendiri. Di dunia yang Mbak Tiara tekuni, pasti setiap saat, setiap waktu ada ilmu-ilmu baru yang harus terus kita pelajari dan kita kembangkan. Kalau kita berhenti, ya sudah. Tidak bisa ngikutin ya. Nggak bisa ngikutin, bener. Dulu zaman-zaman saya SMP, itu ketika ngelihat, mohon maaf bagi bapak-bapak yang ada di dunia itu, ngelihat tukang pos. Itu enak ya kerja jadi tukang pos ya, kemana-mana bisa baca-baca, bisa ini. Tapi sekarang seperti apa? Kalau seandainya orang yang sudah tidak mau belajar, ya udah akan tertinggal. Orang bisnis dulu, orang jual beli ya ketemu di pasar dan sebagainya, sekarang tidak perlu datang ke pasar. Makanya dalam Islam, liyatafaqqahu fiddin, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan juga kesempurnaan dari setiap apa yang kita lakukan, salah satu penentunya adalah ilmu pengetahuan yang mencukupi. Apapun itu, bukan hanya urusan agama, urusan keduniaan juga sama kok. Orang yang bekerja linear dengan ilmu pengetahuan yang ia punya, insya Allah hasilnya akan lebih maksimal. Bahkan saya sering menyampaikan, walaupun seperti bahasa bercanda ya, sama-sama ngangkat batu. Kalau itu ngangkat batu didasari dengan ilmu pengetahuan yang cukup, hasilnya dalam durasi waktu hitungan hanya beberapa menit, beberapa jam saja, bisa puluhan bahkan ratusan juta. Tapi ada orang yang ngangkat batu, batunya besar, durasi waktunya mungkin sampai 8 jam, tempatnya panas, yang didapat hanya ratusan ribu. Ilmunya yang berbeda. Yang satu ngangkat batu ginjal, batunya kecil, tapi biayanya besar. Ada yang ngangkat batu besar, tapi bajinya kecil. Mohon maaf, bukan berarti kita merendahkan ya, tapi karena ilmu pengetahuan itu tadi. Pekerjaan yang sama persis, tapi dilakukan oleh orang yang ilmunya berbeda, tentu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Kalau dari sisi keagamaan misalnya, sama-sama sholat 2 rakaat. Dilakukan oleh orang yang berilmu, dengan dilakukan oleh orang yang tidak berilmu, maka hasilnya akan berbeda. Sama-sama kita melihat, misalnya ada dalam satu pekerjaan, ada orang yang bekerja sama-sama, dia masuk kantor jam 9, umpama, pulang jam 4:30, durasi waktu yang sama. Tapi orang yang bekerja dengan ilmu pengetahuan yang linear dengan pekerjaannya, insya Allah akan hasilnya lebih maksimal daripada orang yang bekerja yang apalagi hanya mengandalkan otot fisiknya saja. Makanya dalam Islam tidak boleh untuk berhenti belajar itu tadi. Terus menambah khazanah keilmuan. Dan Islam itu adalah agama yang sangat konsen dalam masalah ilmu pengetahuan. Misalnya, di ayat yang pertama kali turun, itu surah Al-Alaq, 5 ayat, itu ayat pertama, dan ayat yang ketiga itu Iqra, artinya bacalah, artinya belajarlah. Artinya jadilah orang Islam yang terus semangat belajar, terus semangat menambah khazanah ilmu pengetahuan. Dan membaca merupakan salah satu pintu masuk untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu. Tapi sayang, 1000 kali sayang, dari banyak lembaga survei pendidikan, mensurvei umat Islam Indonesia khususnya, itu menempati ranking terendah dalam minat untuk membaca. Ini contoh kecil-kecilan saja. Saya sering menanyakan di grup WhatsApp itu, kadang ada orang yang sering ngirim artikel. Bagus artikelnya, entah tentang kesehatan, tentang kemasyarakatan, tentang keagamaan, keluarga, dan lain-lain. Cuman kadang saya iseng, saya japri orang tersebut, udah baca Pak? Belum. Hanya meneruskan saja. Tapi ketika ada gambar, ada video yang video pendek-pendek itu, mereka rajin untuk menonton. Tapi untuk membaca, ternyata survei itu tidak salah. Ini survei yang saya lakukan hanya kecil-kecilan saja di lingkungan orang-orang sekitar kita. Ternyata memang membaca itu berat. Padahal ini perintah pertama, sebelum ada perintah sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain belum ada.
yang diperintahkan pertama pada Rasulullah, pada umat Islam, pada umumnya, yaitu adalah membaca. Artinya, teruslah membaca, teruslah belajar, teruslah menambah khazanah ilmu pengetahuan. Dan banyak tulisan-tulisan para pendahulu-pendahulu kita yang menempatkan ilmu pengetahuan itu sebagai sesuatu yang sangat vital, sebagai yang sangat penting. Dan dalam Al-Quran juga Allah menjamin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah berjanji akan mengangkat derajat orang yang beriman, satu. Yang kedua, iman yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Betapa banyak kita lihat orang yang terlahir dengan keterbatasan ekonomi keluarga, tetapi orang itu semangat belajarnya luar biasa, akhirnya memperoleh hal-hal yang istimewa. Banyak orang-orang besar dengan prestasi besar itu justru malah berawal dari keluarga-keluarga yang dengan keterbatasan. Tetapi tadi catatannya dia mau merubah dengan belajar, dengan ilmu pengetahuan. Tapi sebaliknya, ada orang yang terlahir dari keluarga dalam tanda kutip orang besar, tapi dia malas untuk belajar, dia malas untuk menambah ilmu pengetahuan, akhirnya dia tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan oleh pendahulunya. Makanya salah satu cara untuk merubah kita menjadi yang lebih baik adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Apapun profesi pekerjaan yang kita tekuni, teruslah belajar. Apalagi di saat ini begitu mudahnya kita ini untuk belajar itu tadi. Apapun yang kita butuhkan zaman sekarang tinggal kita ketik, dapat kita ilmu pengetahuan baru. Yang penting tadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa. Usai jeda kami akan kembali membahas terkait dengan jangan pernah berhenti belajar. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di mana di episode kali ini, tadi di segmen awal kita ngobrol terkait jangan pernah berhenti belajar agar kemudian tidak tertinggal. Apalagi di tengah laju perkembangan zaman saat ini yang sudah serba cepat ya Pak Ustadz ya. Dan rasanya tidak ada halangan dari sisi latar belakang, kemudian juga dari segi usia. Meskipun semakin menambah umur juga tidak ada menjadi batasan untuk kemudian untuk terus belajar ya Pak Ustadz. Dan gimana Pak Ustadz tentunya dari setiap proses belajar yang kita lalui, ada tahapan-tahapan merasa mungkin lelah, jenuh, fase capek juga, jenuh juga, harus terus belajar dengan ilmu-ilmu baru yang terus berkembang. Bagaimana caranya biar bisa menumbuhkan semangat belajar itu tetap on fire gitu Pak Ustadz, silahkan. Baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada juga Mbak Tiara. Intinya bagaimana kita menumbuhkan semangat untuk belajar. Kan dalam agama kita itu ada satu nasihat begini, ibda binafsik, mulai dari diri kita masing-masing. Artinya sebelum kita mengajak orang untuk semangat belajar, ya kita mulai dari diri kita sendiri. Cuman terkadang memang dalam diri kita ini timbul rasa jenuh, bosan, boring, dan lain sebagainya seperti itu kan. Nah bagaimana untuk mengatasi itu? Maka usahakan suasana bahagia ketika kita lagi menambah ilmu itu. Ciptakan suasana bahagia. Makanya banyak orang itu punya ruangan khusus, yang ruangan itu sangat membahagiakan ketika dia membaca buku, ketika ia menambah khazanah ilmu. Atau mungkin kadang ketika dia keluar rumah, datang jalan ke satu tempat tertentu, tapi dia manfaatkan untuk mencari inspirasi tentang ilmunya itu. Artinya, menciptakan suasana bahagia ketika saat kita menambah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kan bisa dari buku, bisa dari internet, dari mana saja kan. Tapi usahakan suasana bahagia. Tapi juga tetap butuh kita untuk rileks. Ya dengan selingan mungkin kalau bagi pecinta musik ya dengan musik dan lain sebagainya. Atau mungkin dengan bercanda dengan keluarga dan lain sebagainya. Artinya tetap ciptakan suasana bahagia saat lagi belajar itu. Nah, ketika kita sudah memulai dari diri kita dan kemudian baru kita tularkan atau kita kembangkan ke orang-orang di sekitar kita.
Nah, kalau kita dari diri sendiri kita sudah tidak termotivasi, bagaimana kita akan memotivasi orang lain? Dan memang luar biasa, tadi Mbak Tiara juga bilang, tidak terbatas usia, memang benar. Banyak kita jumpai orang-orang yang minat belajarnya itu justru malah kadang di usia-usia yang sudah lanjut. Banyak orang yang sudah di usia pensiun baru memulai belajar. Ya alhamdulillah, nggak ada istilah terlambat sebetulnya. Dan nyatanya itu juga ada jalan kemudahan yang diberikan oleh Allah. Saya pernah membaca satu artikel, satu tulisan, seseorang yang baru menghafal Quran di usia dia ketika ia pensiun usia 58 sekian lah. Dia baru bukan hanya menghafal, dia baru memulai belajar Iqra 1, 2 terus bertahap sampai sekian usia 60 sekian, 10 tahun kemudian bukan hanya dia bisa membaca tapi bisa menghafal. Ini kan bukti bahwa tidak ada istilah berhenti untuk belajar. Dan banyak kita jumpai, kita lihat di media sosial itu ada orang yang di usia 70, 80 baru memperoleh gelar sarjana. Ini berarti kan tidak ada kata istilah berhenti untuk belajar itu tadi. Lah, ketika kita melihat seperti real seperti ini kan bisa untuk memotivasi. Loh nyatanya loh jangan nyerah ketika ada orang di usia segini baru memulai tapi ternyata juga ada hasilnya. Ketika ada orang yang dari keluarga latar belakang keluarga yang sangat terbatas, bapak ibu buta huruf misalnya, tapi toh nyata anaknya bisa meraih gelar akademik yang begitu hebat luar biasa. Ini contoh-contoh untuk memotivasi diri dan memotivasi orang lain. Ini dalam rangka untuk tadi menciptakan suasana agar semangat belajar itu tetap ada. Tentunya apalagi orang-orang terdekat kita harus lebih daripada yang kita raih saat ini. Itu cita-cita bersama kita. Wallahu a'lam. Gitu, Mbak. Baik, berarti cara menumbuhkannya itu mulai dari penciptaan suasana yang rileks, kemudian menyenangkan ya Pak Ustadz ya. Dan kalau misalkan pengalaman pribadi Pak Ustadz ketika belajar tapi kemudian dihinggapi rasa takut, itu sulit loh Pak Ustadz untuk menyerap ilmu-ilmu baru yang ada kayak gitu. Di masa sekolah tuh kayak gitu ada rasa takut belajar pelajaran A, B. Ternyata ketika rasa takut itu menghinggapi, makin sulit tuh pelajaran itu buat masuk ataupun apalagi keinget sama saya kayak gitu. Jadi betul. memang dari kemudian merubah rasa takut itu menjadi rasa ingin tahu, mungkin itu menjadi lebih baik gitu ya untuk menumbuhkan semangat belajar. Lalu Pak Ustadz, kalau ada yang menyebut orang berilmu itu lebih ditakuti setan. Kenapa? Karena orang yang memiliki pengetahuan atau ilmu akan susah diganggu jika dibandingkan dengan orang yang melakukan perkara tanpa ada ilmunya. Nah, dari pandangan Pak Ustadz seperti apa? Iya. Memang ada riwayat, wallahu alam ini riwayat sahih apa enggak. Satu hari Rasulullah itu ketika berjalan ketemu dengan iblis yang lagi lari tervirit-virit. Nah, kemudian ketika ditanya, kenapa kamu lari? Saya takut dengan orang yang tidur. Nah, kemudian di mana orangnya? Di masjid. Ketika ditengok, di situ ada satu orang lagi tidur, satu orang lagi sholat. Tapi ini riwayat wallahu alam ya kebenarannya, tapi mungkin itu yang mendasari pertanyaannya Mbak Tiara tadi. Nah, kemudian Rasulullah agak kaget loh. Kenapa kamu lebih takut dengan orang yang tidur itu daripada orang yang lagi sholat? Kemudian iblis itu menjawab, gini ya Rasulullah. Itu orang yang lagi sholat, itu orang yang sholat tapi tanpa didasari dengan ilmu. Saya colek dikit juga mungkin sholatnya udah nggak karuan nih. Tapi orang yang tidur itu orang yang berilmu. Dia sebelum tidur, dia udah wudhu dulu. Dia baca doa dulu. Walaupun dia dalam keadaan tidur, saya nggak bisa ngoda dia. Dan yang saya takuti kalau dia nanti bangun bisa membantu orang yang lagi sholat yang tak berilmu itu. Nah itu mungkin yang mendasari riwayat itu, Pak. Makanya orang yang berilmu walaupun dia dalam tanda kutip tidak dengan dalam sedang ibadah, lebih ditakuti setan daripada orang yang sedang ibadah tapi dia tidak berilmu. Ini riwayat hanya sebagai untuk mensupport supaya kita itu lebih semangat dalam belajar. Makanya riwayat yang tadi itu dipertanyakan kesohihannya. Tetapi kalau hanya untuk mensupport saja, kalau dalam bahasa agamanya namanya fadhailul a'mal, untuk menyemangati orang berbuat kebaikan, ya monggo-monggo saja. Tapi jangan diyakini bahwa profesor lebih ditakuti setan dari, ya enggak begitu. Enggak begitu. Ini hanya sebagai riwayat untuk memotivasi kita untuk terus belajar.
Karena memang benar orang yang punya ilmu pengetahuan yang memadai dari semua yang ia lakukan, ia lebih bisa membentengi diri dari yang ia lakukan itu, dari gangguan-gangguan setan itu. Misalnya, orang yang sholat itu ketika ilmunya dia kuasai, mulai dari awal, saat sholat, setelah sholat, insya Allah sholatnya akan maksimal. Tapi orang yang nggak tahu ilmunya, yang penting pokoknya gerakannya lengkap, yang penting jumlah rakaatnya lempeng, tapi ilmunya nggak tahu, ya wallahu alam. Nah, itu hanya mungkin motivasi seperti itu saja. Tapi tadi sekali lagi, masalah riwayat itu sahih atau enggak, wallahu alam. Saya belum ngecek, tapi saya sering mendengar atau bahkan pernah membaca dalam satu artikel, tapi sumber langsung dari itu tulisan ulama siapa, wallahu alam, saya belum tahu. Tapi lagi-lagi itu dalam masalah fadhailul a'mal, dalam untuk mensupport satu amal yang baik, ya diperbolehkan memberikan atau menyampaikan satu cerita untuk memotivasi. Tapi tadi kalau memang sudah tahu cerita itu cerita maudhu, cerita-cerita bohong, ya jangan. Tapi kalau cerita itu kita masih 50-50, kalau untuk menyemangati, mensupport, ya monggo-monggo saja. Apalagi ini dalam masalah ilmu pengetahuan itu tadi. Dan lagi-lagi, masalah ilmu lagi. Ada satu ungkapan yang saat disampaikan, dan juga sampai sekarang, riwayat ini masih dipertentangkan kesahihannya, yaitu utlubul ilma walau kana bisin. Carilah ilmu, walaupun keadaan ilmu itu, keberadaan ilmu itu adanya di negeri Cina. Nah, saat itu Rasulullah kok bisa tahu negeri Cina itu dari mana? Saat itu informasi kan tidak mudah seperti sekarang ini. Kalau memang ini benar hadis sahih, betapa bahwa untuk mencari ilmu itu walaupun jaraknya jauh, nggak mengapa. Ya mungkin alhamdulillah kadang ada orang yang tinggalnya di Sumatera tapi belajar ilmu sampai ke Jawa. Orang Jawa kadang sampai belajar ke luar negeri dan lain sebagainya. Ya ini bentuk dari pengamalan itu. Dan kalau memang hadis ini benar, kenapa Cina itu disebut oleh dalam hadis ini? Ya karena mungkin Cina itu mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Artinya, belajarlah dari siapapun. Artinya, kita jangan malu, jangan sungkan untuk bertanya, untuk menambah ilmu kita, walaupun itu dari orang yang kadang bertentangan dengan kita. Karena bisa jadi ilmu itu datang dari orang yang tidak suka dengan kita atau orang yang tidak kita sukai. Maka ada satu ungkapan begini, unzur maqala wala tanzur man qala. Ambillah apa yang ia ucapkan, tapi jangan melulu melihat siapa yang mengucapkan. Bisa jadi yang keluar dari orang yang kita anggap itu dia tidak baik, tapi ternyata ada kebaikan. Ada yang sesuatu yang keluar dari orang yang kita kagumi ternyata tidak baik. Kalau mohon maaf pakai bahasa, walaupun itu keluar dari dubur ayam, tapi kalau memang telur, yaitu ada protein tinggi. Tapi kalau dari dubur manusia, ya najis malah yang kita dapat. Nah, artinya dari siapapun, maka kita bisa atau silahkan untuk mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan itu. Kalau dalam ungkapan tadi, utlubul ilma walau kana bisin. Ambillah ilmu walaupun itu adanya jauh di negeri Cina, tempatnya jauh, kadang kondisinya berbeda, karakternya berbeda, tapi kalau memang itu ilmu pengetahuan, kita wajib untuk mengambilnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan semoga melalui Islam Penuh Cinta episode kali ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubaraka wa waladan salihah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.